وأحسن منك لم درجته عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له المثل الأعلى. أحمده على ما ظهر من نعمه وخفى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة من دفع عن ربه الشبهات والنفاء. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله المصطفى وصفيه المجتبى. اللهم فصل وسلم وبارك وكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين مصبه الدجى ونجوم الهدى. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا قوي يا متين اكفي شر الظالمين. أما بعد، يقول الله تعالى في مصحف تنزيله وهو أصدق القائلين: بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من آثار السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل. يقول الله تعالى أيضا في أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنوا بالله ورسوله وتجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. يقول الله تعالى أيضا في آية أخرى: فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما من دعاء إلا بينه وبين السماء حجاب حتى يصلى علي فإذا صلي علي انخرق الحجاب ورفع الدعاء. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر. وقال النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الحبيب الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين
walhamdulillahi rabbil. Hadratul Muhtaramun, para hadirin, saudara-saudara sekalian, jamaah majlis maulidnya junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari segenap jajaran panitia, tokoh masyarakat, aparatur pemerintah, ketua RW, ketua RT, bapak kepala desa, ada kepala desa? Bapak kepala desa ada? 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 Enggak? Wakil kepala desa? Enggak ada? Berarti enggak punya lurah ini. Para tokoh sesepuh masyarakat, remaja dan remaji, wabil khusus segenap jamaah Masjid Jami Ar-Rahman beserta jajaran DKM-nya semua insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi yang sama-sama kita hormati sahibul majalis, sahibul bait. Beliau merangkap selaku wasilah saya yang menghubungi saya, yang datang ke rumah saya, Tambun Selatan. Al-Muhtaram, guru kita Al-Ustadz Ali Bahruddin, mata'an Allah bituli hayati, amin. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dikabul hajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga bersama Al-Muhtaram Al-Ustadz Muhammad Yasin. Beliau datang ke tempat saya berdua sebagai wasilah, apa bertiga saya lupa deh. Mudah-mudahan juga Ustadz Yasin dalam keadaan sehat walafiat. Dan kemudian yang sama-sama kita hormati para muallimin, wabil khusus yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Al-Muhtaram Al-Walid Kiai Haji Nana Awaluddin, mata'an Allah bituli hayatihi, amin. Mudah-mudahan berkat majlis yang penuh barakah ini, berkat berjamaahnya, kita yakin doa kita ini dikabul oleh Allah. Semoga penyakit yang dirasa, yang diderita akan dikembalikan afiat serta sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala. Panjang umur, sehat wal afiat. Dan juga yang sama-sama kita hormati Lurah Hormat Bapak Drahim Sada yang berbahagia. Para asatiz lainnya mungkin yang banyak ya. Pada malam hari ini saya tidak sebutkan satu persatu. Juga kita doakan para asatiz panjang umur, sehat walafiat. Wabil khusus para habaib selaku zuriyahnya Rasulullah yang hadir pada malam hari ini, alhamdulillah banyak sekali. Di antaranya Habib Bagir bin Abdullah Al-Attas, wal Habib Ahmad bin Abdullah Al-Attas, wal Habib Syekh bin Salim Al-Attas, wal Habib Umar Al-Haddad, wal Habib Ali Al-Habsyi, dan banyak lagi para habaib di belakang ini ya. Masya Allah, kita doakan semua nih habaib-habaib yang kesebut, apa yang enggak kesebut juga kita doain panjang umurnya, sehat walafiat. Insya Allah kita berkah pada malam hari ini, berjumpa kepada beliau, kita juga berjumpa kepada datuk-datuknya. Mudah-mudahan habaib yang muda-muda sehat walafiat selalu. Para hadirin, saudara-saudara, remaja dan remaji, kesempatan malam yang sangat berbahagia ini, marilah bersama-sama kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala Azza wa Jalla. Hanya Allah lah. Tong jangan bising apa tong. Hanya Allah lah
Tuhan yang tunggal, tidak beranak dan tidak diperanakan, tidak bisa diserupai apapun bentuknya. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala, pencipta seluruh alam ini, termasuk makhluk-makhluknya dari bangsa halus sampai bangsa kasar. Itu adalah ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak ada pernah merasa lelah, letih, lesu atau istirahat menyiapkan fasilitas buat hamba-hambanya, baik hamba si mutakinkah, kafirinkah, musyrikinkah, disiapin fasilitas di dunia ini oleh Allah. Ditambah kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Di antaranya nikmat apa? Nikmat iman. Iman ini adalah satu pemberian dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak boleh goyah, apalagi copot. Tidak boleh goyah ini iman. Wajib kokoh dan tangguh dan disertai Islam. Iman dan Islam ini yang bakal sampai kita ke hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Diiringi taufik, hidayah dan inayahnya. Dan dialah Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha kuasa. Tidak ada makhluk ciptaannya yang manapun yang kuasa. Hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dialah yang maha memberi, maha pengasih, maha pengampun. Dan dia pula maha mematikan dan maha menghidupkan. Dan juga maha memberi rizki. Walaupun masih banyak hamba-hamba yang mengkufuri, memusyrikannya, mendurhakainya, namun tetap dialah Allah Subhanahu wa ta'ala pada kekuasaannya. Salawat dan salam senantiasa terlimpah dan tercurah keharibaan junjungan Nabi besar kita Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina wa Qarratu Ayunina wa Maulana Muhammad, segenap kaum keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, termasuk kita semua yang hadir pada malam hari ini, yang rindu kepada Rasulullah, ingin berjumpa kepada Nabi kita Muhammad, ingin melihat wajah Rasulullah, ingin mendapat syafaat Rasulullah. Mudah-mudahan besok pengakuan itu sampai ke lisannya Nabi kita Muhammad. Mudah-mudahan pengakuan kita itu besok sampai ke hadapan Rasulullah. Insya Allah kita termasuk orang yang diaku sebagai umatnya Nabi Muhammad, diaku sebagai umatnya Rasulullah. Semoga kita mendapat syafaat Rasulullah, mendapat telaga Rasulullah, dapat bernaung di bawah bendera Rasulullah. Yakin yang pasti insya Allah kita semua adalah rombongan orang-orang yang masuk surga. Alhamdulillah. Saudara para hadirin, kita diajak berselawat kepada Nabi kita Muhammad dan mendengarkan manakib, kisah, riwayat singkat perjalanan hidup Nabi kita Muhammad. Ini kalau tiap malam diadakan begini, insya Allah bencana enggak ada. Enggak tiap malam, minimal seminggu sekali dibacain maulid, betul atau tidak? Masjid kah, madrasah kah, musola kah, kalau perlu kantor desa juga boleh. Betul atau tidak? Kenapa saudara? Jangan kalau udah bencana baru ribut.
Musibah baru teriak Allahu Akbar. Betul atau tidak? Udah musibah baru ya Allah, kemarin kemana aja lo makhluk? Musibah bertubi-tubi, betul atau tidak? Belum kemaksiatannya, belum minuman-minuman, belum perzinahan dan lain sebagainya. Ya, ini bocah. Diam. Pencet nih. Belum lama 2 tahun kita kesekor. Kita tersekor. Gara-gara datang tuh wabah virus corona. Tahu-tahu orang sedunia mulutnya ditutup. Apa makan bakso susah. Di masjid juga sama ditutup. Ngomong sama Allah. Ngomong sama Tuhannya juga takut nular juga. Bukan main ini makhluk. Betul atau tidak? Efeknya banyak kemarin tuh asbab itu. Satu juga mendidik. Betul atau tidak? Untuk kebersihan. Kemudian kedua kelewat. Apa? Masjid udah ditutup. Rada antak tuh kerjaan. Orang pada sembahyang acir-aciran. Jumat rumah saya Pak emang bentuknya kayak musola di rumah. Pada datang mau sembahyang Jumat. Lah saya bilang ini rumah saya bukan masjid. Rumah saya majelis. Oh saya kira masjid. Maaf Pak Haji. Nyari masjid. Kira-kira yang bertanggung jawab siapa tuh? Nah, kalau lo jangan kagak tahu tuh nggak pergi gua. Kira-kira yang bertanggung jawab siapa tuh? Yang bikin peraturan. Betul atau tidak? Nah makanya kemarin kita banyakan takut sama Allah apa takut sama Covid? Kompak Pak, nyaut yang jujur. Kalau kagak jujur kondor. Kira-kira kemarin datang Covid selama 2 tahun takut sama Allah, takut sama Covid? Nah separuh-separuh begini nih. Jujuran bocah berarti. Nyaut yang kompak. Takut sama Allah apa takut sama Covid? Berarti orang yang mendahulukan selain dari Allah batal dia punya syahadahnya. Jadi kita sekarang syahadah masal. Mau atau tidak? Mudah-mudahan sempurna lagi iman kita. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadur Rasulullah. Aku bersaksi tiada Tuhan yang disembah selain Allah, dan aku bersaksi Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Mudah-mudahan semuanya kemarin gugur sudah. Sudah mulai beranjak sekarang corona nih, palanya udah mulai jalan. Buntutnya masih ketinggalan ini. Masih ada yang pakai masker atau 2. Ada 10 orang kali ya. Berarti di sini corona tinggal 10. Gampang udah saya blok aja kayak air. Sudah mulai beranjak ini, betul atau tidak? Mudah-mudahan dari mulai pala sampai tengah buntut pergi sudah corona. Lenyap sudah di bumi pertiwi Indonesia tercinta. Bukan hanya corona, termasuk biang kerok harus lenyap dari permukaan bumi ini. Betul atau tidak? Ini saudara, bencana sudah merajalela. Bencana sudah bertubi-tubi, kita pada masing-masing salah-salahan. Ini dia begini, ini bilang begitu. Enggak usah main salah-salahan, ujung-ujung pada berantem, goblok.
Betul atau tidak? Sekarang introspeksi aja, kenapa Allah bisa murka? Kenapa Allah bisa marah? Betul atau tidak? Kita nggak usah saling menyalah. Kenapa? Emang kata Nabi Rasulullah bersabda, 4 perkara akhir zaman apabila sudah menimpa dan terkena umatku, bala akan turun dari Allah sangat ganas dan panas sekali, saudara-saudara. Terusin atau tidak? Yang pertama kata Nabi, riba merajalela. Nah ini, riba nih riba. Oi. La taqrabur riba, kata Allah, jangan dideketin tuh riba apalagi dimakan. Yang punya duit di bank, ambil. Ngambil duit di bank, yang dimakan anaknya. Emaknya biarin katanya. Emaknya jangan diambil, anaknya aja. Itu duit riba enggak bisa buat sodakoh. Buat sodakoh enggak bisa, buat pergi haji enggak bisa, buat umroh enggak bisa, ngasih anak yatim juga enggak bisa. Itu bagaimana Habib? Makan buat lo biar kenyang. Awas, riba merajalela riba. Apabila riba sudah termakan oleh umatku, ini diantaranya. Nah, kita udah makan riba belum? Udah tong, kenyang udah. Tobat makan riba. Ya, orangnya makan riba 1 dirham sama juga dia berzina dengan ibu kandung di dalam Masjidil Haram. Riba nih. Awas, riba ini riba. Orang yang tidak taubat makan riba ini, besoklah di yaumil mahsyar bagaikan orang gila. Diri salah, duduk salah. Kalau ada nanti di padang mahsyar orang yang mondar-mandir, enggak tenang, itu adalah orang yang kamar riba, enggak taubat waktu di dunia. Naudzubillah min. 1 dirham kita makan riba sama juga membunuh 70 para nabi. Naudzubillah min zalik. Yang kedua, perzinahan merajalela. Di kota Bekasi banyak gak perzinahan? Gedung-gedung tempat perzinahan banyak gak? Siapa tuh yang resmiin? Betul atau tidak? Saya minta jangan cuma razia masker aja. Betul atau tidak? Jangan masker doang yang dirazia. Nahi munkar harus dirazia. Kenapa? Tempat-tempat pelacuran, komplek-komplek perminum-minuman itu pun mesti dirazia. Betul atau tidak? Itu jangan masker doang diuber-uber. Komplek-komplek pelacuran tuh, betul atau tidak? Tutup. Dia itu biang kerok daripada virus, bukan corona doang, keblek. Kita pulang ceramah dari Subang, dari Indramayu, dari Cikampek, kadang-kadang ngarah cepat lewat Kalimalang. Jam 2 di situ. Masih nyala aja tuh lampu. Bukan pada tangkep-tangkepin tuh perempuan, dibawain pergi, anterin. Kagak. Dia bernetek di situ. Wush, udah jangan banyak tawanya. Satu kali berzina, kata Nabi kita Muhammad, akan dihapus amal baiknya selama 80 tahun. 80 tahun dihapus amal kita. Ente berapa tahun umur ente? Kita semuanya nggak ngalamin. Betul atau tidak?
Maka itu kata Nabi apa? Ajilu bitaubati qablal maut. Segeralah kalian bertobat sudah sebelum datangnya mati. Kenapa mati nggak ketahuan? Nggak diunjukin tuh mati. Lagi ngopi tahu-tahu centang. Nih makan bakso tahu-tahu joprak. Betul atau tidak? Udah taubat kita udah tua. Betul atau tidak? Jalanin perintah Allah. Jalanin yang baik-baik. Udah, ini masih ke dukun. Jadi kemanjuran, ngapain ya? Ilaha illallah. Bayang kagak. Betul atau tidak? Terusin apa kagak ini? Ini Pak ibarat orang masak baru jerang air ini. Belum gerongsong, belum. Yang penting kita bicara urusan agama. Betul atau tidak? Iya, kita cita tentang Nabi Muhammad. Kita cita tentang mukjizat Rasulullah. Kalau umpama ada yang gak demen pulang udah. Ada yang gak demen nih? Ada gak? Saya rasa ini orang yang pengen masuk surga semua. Kemudian yang ketiga, pendusta dianggap benar. Itu pendusta, orang yang dusta dianggap benar, yang benar pada dikurung-kurungin. Betul atau tidak? Yang benar-benar pada dikurungin, yang dusta pada dibenerin. Banyak nggak seperti itu? Ada nggak yang terjadi? Ada. Yang benar dikurung, menampaikan yang hak, menyampaikan yang lurus, dikurung. Dengan kena pasal, betul atau tidak? Melanggar peraturan begini. Ini saudara. Akhirnya apa? Pendusta dianggap benar, justru pendusta inilah yang akan mengadu domba. Betul atau tidak? Diadu domba kita saudara. Ulama-ulama diadu. Rakyat sama rakyat diadu. Betul atau tidak? Ini mereka orang-orang munafik. Na'udzubillah min. Yang keempat adalah berbuat curang dalam berurusan. Dalam perdagangan, kenegaraan, ekonomi, apapun semua itu kecurangan. Maka empat ini kata Nabi kita Muhammad, apabila sudah menimpa dan terkena pada umatku, maka diturunkan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah, lagi viral juga kan, rame sekarang ini Pak. Coba, pada main tudungan, tudung atau tuding? Tuding-tudingan, ada yang di YouTube, ada yang di media, dan lain sebagainya, gara-gara nendang sajen. Mungkin dia lagi lewat kedupak apa bagaimana kita nggak tahu. Betul atau tidak? Makanya punya kaki jangan main tendang-tendang apa? Lihat-lihat dulu itu. Ya, jangan sajian siapa itu punya orang, betul atau tidak? Iya. Akhirnya apa? Ada yang berketentangan. Tuh, nantangin lagi. Nantangin. Habaib ditantangin, ulama ditantangin. Gara-gara tuh orang nendang atu, ulama tantangin. Lah emang kagak dua nasi udah apa itu orang? Kalau kira-kira makan masih nambah mah jangan suka belaga jagung apa? Iya, di warteg masih nyopet loh. Oh, makan masih gembul, betul atau tidak? Nantangin orang. Ulama ditantangin, ini ditantangin, betul atau tidak? Jangan, gak usah. Sekarang introspeksi, kenapa bala turun?
Kenapa Allah turunkan azab? Masing-masing introspeksi diri. Betul atau tidak? Baik agama Islam kah, Kristen kah, Buddha kah, Katolik kah, istri semuanya introspeksi kita semua. Betul atau tidak? Tidak usah saling mensalah-nyala tuduhan. Akhirnya kita perang sesamanya. Betul atau tidak? Kita udah perang lama kemarin dijajah Belanda berapa tuh? 350 tahun sengsara. Emang mau perang lagi kita ini? Hah? Mau perang lagi? Masya Allah. Mau perang lagi, kober sempit kober. Masya Allah. Jadi kita bersyukur kepada Allah. Ya, emang iblis biar bagaimana nggoda umat Nabi Muhammad. Ya, lihat iblis. Ya, ketika dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dilaknat? Karena diperintah oleh Allah suruh hormat dengan Nabi Adam. Di lain riwayat mengatakan suruh sujud dengan Nabi Adam. Iblis enggak mau. Kenapa? Gengsi. Nabi Adam dibuat dari tanah. Iblis dibuat dari api. Gengsi, masa katanya api menyembah tanah? Gengsi. Akhirnya diusir oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nangis tuh iblis, kencengnya jerit luar biasa. Dan kemudian iblis juga diusir dari sorga. Diusir dari sorga. Nangis luar biasa ini iblis. Kenapa nangisnya? Karena tidak bisa lagi untuk menempati sorga. Iblis pun nangis luar biasa. Kenapa? Asbab diturunkannya Fatihah. Ini Fatihah diturunkan oleh Allah yang terdiri dari 7 ayat. Fatihah ada induknya, ibunya ayat. Itu iblis nangis menjerit luar biasa. Dan kemudian iblis pun nangis pula. Kenapa? Waktu ketika Nabi kita Muhammad dilahirkan. Ketika Rasulullah dilahirkan sebagai rahmatan lil alamin, lebih jerit lagi tuh iblis. Nah, kira-kira di sini ada enggak yang ngedemen nama kelahiran Nabi? Ada enggak yang ngedemen nama maulid? Ada enggak demen nama peringatan maulid? Ada enggak? Mana? Mana tong? Mana? Yang pakai baju apa? Baju apa? Biasanya nih Pak, kalau musola, masjid perumahan jarang bikin maulid. Bid'ah. Maulid bid'ah. Selawat bid'ah. Kunut bid'ah. Tahlil bid'ah. Nisfu bid'ah. Ngadain Isra Mi'raj bid'ah. Nasi kebuli jangan, nggak boleh kita ngomong kayak begitu. Ya, masalah maulid didebatkan di YouTube, masalah tahlil didebatkan dengan YouTube, karena di sono nggak ada ajaran. Sono mana, goblok? Mau keluar Timur Tengah semua tempat dato saya, betul atau tidak? Dedengkotnya ulama semua di Hadramut. Pusatnya wali di Hadramut. Bikin maulid di Hadramut. Kenapa? Dia menyambut datonya. Betul atau tidak? Maulid bid'ah, selawat bid'ah, tahlil bid'ah, semuanya bid'ah dan lain sebagainya. Makanya di Indonesia udah banyak nih aliran yang sudah berkecamuk. Syiahnya udah banyak, betul atau tidak? Wahabinya udah banyak, betul atau tidak? Udah nggak usah ribut. Tahlil nggak usah diributin, ini nggak usah diributin, betul atau tidak? Yang penting sama-sama aja udah.
Jadi selamat kita semua insya Allah, betul atau tidak? Enggak saling memfitnah, enggak saling artinya berbujadalah asbab seperti itu. Suka kamu kerjakan, enggak suka ya enggak berdosa, betul atau tidak? Ini diantaranya. Saudara, dalam peringatan Maulid yang diadakan di Masjid Ar-Rahman, Ar-Rahman, Allamahul Bayan, surah Ar-Rahman, Masya Allah, luar biasa. Mudah-mudahan orangnya Ar-Rahman semuanya. Ditambah Maulid ini kita baca selawat sama Nabi Muhammad, berselawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, memuji apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita Muhammad diciptakan oleh Allah yang begitu elok rupanya. Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Nuh, semua nabi ganteng-ganteng. Semua nabi cakep-cakep. Orang ganteng itu relatif, betul atau tidak? Tapi kadang-kadang gantengnya cacat. Ada nggak cacat? Ada. Kadang-kadang hidungnya mancung, matanya yang sipit. Betul atau tidak? Masya Allah. Lain dengan nabi-nabi. Illa nabi kita Muhammad. Kecuali Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sesuai tadi syair awal yang saya baca. Wa ahsanu minka lam tara qattu aini. Ya. Belum pernah dua mataku ini melihat orang cantik. Maksudnya apa? Tampan, elok luar biasa. Hasan bin Sabit, ini dia punya syairnya. Belum pernah ada seorang aku lihat dari mataku ini, dua mataku ini, orang setampan, secantik engkau, seelok engkau ya Muhammad Rasulullah. Dan tidak ada lagi seorang ibu akan melahirkan kembali seorang laki-laki seperti engkau ya Muhammad Rasulullah. Itu Nabi kita Muhammad. Itu Rasulullah. Kita mau balas apa sama Nabi Muhammad? Kita mau balas apa sama Rasulullah? Mau ngasih apa potongan kita sama Nabi Muhammad? Nabi sudah diampuni dosanya oleh Allah. Nabi sudah dimaksumkan oleh Allah, dibersihkan semuanya, dosa-dosanya. Nabi Khatamul Anbiya, dan semua para nabi di bawah panji Nabi kita Muhammad. Nabi sudah dijanjikan surga oleh Allah. Nabi sudah dihadiahkan telaga Kausar oleh Allah. Kita diperintah oleh Allah hanya untuk berselawat kepadanya. Berselawat kepada Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Diperintah untuk berselawat kepadanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Diperintahkan untuk berselawat kepadanya. Banyakin baca selawat. Banyakin baca selawat kepada Nabi. Banyakin selawat kepada Rasulullah. Selawat dapat melepaskan kesulitan. Selawat dapat menenangkan hidup. Selawat dapat menolong kita besok waktu sakratul maut. Kenapa? Karena sakratul maut kita akan menjumpai dua orang, dua makhluk Allah yang belum pernah kita jumpai. Siapa? Malaikat maut dan malaikat Ijrail. Asbab selawat, insya Allah kita menjadi tenang. Dan baca selawat, insya Allah dapat menenangkan kita dalam kubur. Baca selawat dapat mengamankan kita di padang mahsyar. Banyakin baca selawat kepada Nabi Muhammad. Banyakin selawat kepada Rasulullah.
Man shalla alayya mi'ata marratan qadallahu lahu mi'ata hajatani. Barang siapa orang yang berselawat setiap hari 100 kali untukku, maka didatangkan 100 pula hajatnya bagi orang itu. Sab'ina lil akhirah, 70 buat urusan akhirat, yang 30 buat urusan dunianya. Banyakin baca solawat kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan jawab apabila nama Rasulullah disebut. Allahumma sholli wa sallim. Idza daqat bikal ahwalu yawman fabil ashari salli ala Muhammad. Idza kunta fi dhikin aw fi fakrin aw fi mardin fa aksir fi salati ala Muhammad. يصلي الله رب العرش عشرا على عبد يصلي على محمد وفي عشر يصلي الله 100 فأقصر في الصلاة على محمد وفي 100 يصلي الله 1000 فلا تنسى الصلاة على محمد ولا تترك رسول الله يوما فما أحلى الصلاة على محمد فلا صوم يسخ ولا صلاة لمن ترك الصلاة على محمد وإن كانت جنوبك ليس تحصى تكبر بالصلاة على محمد وإن كانت جنوبك ليس تحصى تكبر بالصلاة على محمد فما تتضاعف الحسنات إلا بذكرار الصلاة على محمد وإن الموت على فراش الموت سوف ترى أمورا تسرك بالصلاة على محمد وعند دخول القبر وعند القبر تعوذ بالأمان وترحم بالصلاة على محمد ولا تخش من الملكين رؤبا إذا سألاك كلهما محمد رضينا يا بني زهراء رضينا يا بني زهراء رضينا يا بني زهراء رضينا بحبي فيكم يرضينا نبينا اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه اللهم صل وسلم
wa barik alaihi. 4 kali bareng-bareng. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli. Allahumma salli. Salatu wassalamu alaik ya imam al-mujahidin ya Rasulullah. Salatu wassalamu alaik ya Rasulullah. Nabi Muhammad besok masuk surga paling dulu. Walaupun Allah ciptakan Nabi Adam sebagai Nabi dan Rasul, Nabi Ibrahim, Nabi dan Rasul, Nabi Isa yang masih hidup, Nabi Isa masih hidup ini. Nabi yang masih hidup ada 4. Ya, yang pertama Nabi Idris, masih hidup tuh Nabi Idris. Yang kedua Nabi Isa, Nabi Isa masih hidup. Besok dia akan mengadili, besok dia akan menantang, melawan Dajjal mata 1. Tuh Dajjal yang bikin biang brengsek. Banyak gak Dajjal? Banyak. Ya. Nabi Isa, Nabi Idris masih hidup. Ya. Nabi Allah Khidir masih hidup. Ya, Nabi Allah Khidir masih hidup. 1 lagi nabi saya lupa itu tuh. Masih hidup tuh 4 nabi. Ya. Ini masih hidup. Nabi Muhammad besok masuk surga paling dulu. Walaupun Allah ciptakan nabi-nabi dan rasul paling belakang, besok nabi yang masuk surga paling dulu. Rasulullah bersabda, "Ati babal jannah fastabtihu." Saya datang ke pintu surga, saya ketok pintu surga. Maka terbukalah pintu surga asbab diketok oleh Nabi kita Muhammad. Maka keluar malaikat khazin. Malaikat khazin nanya, "Man anta? Siapa engkau?" Jawab Nabi kita Muhammad, "Faqulu Muhammadun Rasulullah." Saya adalah Muhammadun Rasulullah. Ya Muhammad Rasulullah, aku berdiri di pintu surga ini hanya menanti engkau ya Muhammad Rasulullah. Bika umirtu ala liabtaha li ahadin gablak. Aku dapat perintah, dapat instruksi dari Allah Subhanahu wa taala, tidak ada orang masuk surga melainkan engkau lebih dahulu ya Muhammad Rasulullah. Masuk Nabi kita Muhammad ke surga, masuk keluarganya, masuk sahabat, masuk tabi'in, termasuk kita semua pada malam hari ini masuk di mana surganya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, syukurillah. Para hadirin, kita bersyukur kepada Allah. Belum lagi mukjizat-mukjizatnya Nabi kita Muhammad. Belum lagi mukjizatnya Rasulullah. Ketika Nabi lagi duduk, tiba-tiba didatangi oleh seorang bangsa Yahudi. Itu sambil nuntun satu binatang, 1 ekor binatang binyawak. Kenal binyawak? Itu binyawak dituntun, ditarik kepalanya, dihadapkan dengan Nabi kita Muhammad. Orang Yahudi ini, dia belum beriman. Dia belum percaya kenabian dan kerasulan, mukjizatnya Nabi kita Muhammad. Cara sapa tegurnya pun beda, ngomongnya beda. Kalau kata orang bilang kampung songong. Langsung main Muhammad aja. Dia bilang, "Ya Muhammad, kalau memang engkau Nabi dan Rasul, aku minta ini binyawak berkata-kata kepadamu.
Apabila ini binyawak bisa berkata-kata padamu, bicara padamu, aku akan beriman kepadamu ya Muhammad. Lihat saudara, Nabi dulu masih hidup, betul atau tidak? Nabi masih ada, masih mandang wajah Rasulullah. Sekarang Nabi sudah meninggal. Nabi sudah meninggalkan kita, ditinggalkan oleh Nabi ayat Quran, sunnah-sunnahnya, dan wa itrati wa ahla baitih. Siapa itu wa itrati wa ahla baitih? Keluarga Nabi kita Muhammad, keluarga Rasulullah, para habaib yang lagi dimusuhin saudara-saudara. Betul atau tidak? Dia zuriat Nabi Muhammad, dia dibela oleh datonya saudara-saudara. Ini terusin apa kagak? Perut perih banget ini perut. Emang kalau perut perih galak orang. Jangkrik aja kalau mau dimanin mangap ya giginya. Apalagi orang, betul atau tidak? Emang orang sebelah sana Pak? Iya, lapar, galak. Dimanin nasi tidur. Itu manusia tuh kerjaan itu. Saudara, akhirnya ini binyawak diikat, dia punya ikatan tali leher, langsung dilepas. Lihat nih mukjizatnya Rasulullah. Lihat mukjizatnya Nabi Muhammad. Walaupun Nabi dan Rasul terdahulu, Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ya narukuni bardan wasalaman ala Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud 3 hari 3 malam ditungku, bikin tungku tempat bakarnya sebulan. Buat bakar Nabi Allah Ibrahim. Lihat, dia punya kezaliman Raja Namrud nih. Buat bakar Nabi Ibrahim aja bikin tungku buat bakarnya sebulan. 3 hari 3 malam dibakar Nabi Ibrahim. Karena dia seorang Nabi dan Rasul, keimanannya luar biasa. Dibakar di dalam tungku, tapi di dalam tungku ada buah-buahan. Coba dibakar ada buah-buahan. Coba ente dibakar. Lah ke kaki-kaki garing. Kayaknya kalau beriman jangan ragu-ragu, betul atau tidak? Iya, jangan beragu-ragu. Yang kita takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berani karena benar, takut karena salah. Nabi Isa bisa menghidupkan tulang belulang. Coba, kau ceritakan Nabi Isa ini, sampai subuh belum kelar. Nabi Musa, tongkatnya bisa melalui lautan. Tuh, makanya saya niru-niru bawa tongkat tuh. Kali-kali bisa belah. Kalau nggak bisa belah lautan, kelapa kayak sebelah. Sunnah pakai tongkat. Tapi ada yang pantas, ada yang kagak. Tuh, kadang-kadang kalau yang pantas ya kayak Kang Sapir. Betul atau tidak? Ada yang pantas, ada yang kagak. Udah bawa aja dah, pantas kayak mau kagak dah. Ini saudara. Nabi Sulaiman bisa berkata-kata dengan binatang. Nabi Sulaiman mukjizatnya bisa nundukin angin. Coba, angin ditundukin sama dia. Binatang-binatang ditundukin, jin ditundukin. Sama Nabi Allah Sulaiman. Bukan main. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tuh, doanya Nabi Sulaiman tuh. Mau gak saya kasih? Mau gak saya kasih? Masa gak hafal segitu doang? Tuh doa Nabi Sulaiman tuh. Kalau takut jalan malam baca doa itu. Insya Allah. Jangan lagi itu nenek-nenek bakal nunduk mente. Bini kalau ngamuk-ngamuk bacain itu. Emang apa? Di bini tuh ada setannya mungkin. Bacain dia nunduk ntar tuh. Nunduk ngapain? Bang, uang belanja kurang bang. Bacain doa itu insya Allah. Innahu min Sulaiman. Innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Tuh Pak,
Insya Allah binatang biar galak kayak apa juga nggak bakal nyeluduk, yang penting yakin. Tapi baca tapi lari juga diburu berhenti. Kadang-kadang orang kan minta amalan mulu, amalan dikumpulin amalan. Dari Kiai Ono minta amalan ini, dari Habib itu amalan dikumpulin doang, dibaca agak. Amalan katanya nggak bagus, bukan amalan lu yang jelek keblek. Terus ini nih. Akhirnya saudara, ini Binyawak nyamperin Nabi kita Muhammad dengan merendahkan dirinya rendah. Itu Binyawak. Langsung disapa sama Nabi Muhammad, wahai Binyawak. Binyawak langsung jawab, lebek ya Rasulullah. Coba itu. Binyawak jawab nyaut. Itu ditanya ke nyaut. Belangas, kaya kagak lo. Miskin belagu lagi. Bukan main jongkok di latar. Bayang kagak, ngaji kagak. Ngehayal pengen kaya, betul nggak? Enggak, elah, niat orang senang dikit, hatinya kagak redo. Niat orang dagang temennya dikit, romannya maju dikit, agak senang hatinya. Ada bang dikata. Wah heran dia itu. Rezekinya ada wedi tuh. Dari mana dia? Oh jangan-jangan ngepet kali itu. No, yo seuzon jelek aja. Jangan. Kalau teman kita hidupnya maju bahagia kita ucapin alhamdulillah ya Allah teman saya jadi maju kali-kali aja rokok-rokok sebungkus saya dibagi. Kali-kali aja saya minjem dapat mudah-mudahan saya bisa kayak dia ya Rasulullah begitu. Ini jangan teman dikit rumahnya maju dikit begitu dua hajar. Biarin. Gue datengin dia. Mana? Oh ada dukun manjur dikit. Gue pintain dia, biar mati kagak hidup kagak dah. Yang penting asal ngoyong aja ngoyong. Wah jangan gak boleh begitu. Paham? Jadi ini Binyawak datang. Ditanya. Wahai Binyawak, lebaik ya Rasulullah. Wahai Binyawak, langit dan bumi ciptaan siapa? Jawab Binyawak, Allah Jalla Jalaluh. Engkau ciptaan siapa wahai Binyawak? Ciptaan Allah Jalla Jalaluh. Wahai Binyawak, di mana siksanya Allah? Siksanya Allah di neraka beserta azab para malaikat yang ada. Di mana nikmatnya Allah? Nikmatnya Allah diberikan untuk hambanya di syurganya. Lantas aku siapa ini ya Muhammad? Aku ini siapa wahai Binyawak? Maaf. Lantas aku ini siapa wahai Binyawak? Binyawak menjawab, engkau adalah Muhammadur Rasulullah. Engkau adalah khatamul anbiya, penutup para nabi. Alangkah celakanya, durhakanya manusia yang tidak mengakui engkau ya Muhammad Rasulullah. Wah, tuh Binyawak ngomong begitu, selesai ini Badui Yahudi tadi nyamperin. Ya Muhammad, aku yakin sudah engkau adalah Muhammadur Rasulullah. Engkau adalah penutup para nabi. Aku minta izin kepada engkau masuk Islam di tanganmu dan aku sujud di mana kakimu. Langsung Nabi jawab, tidak ada bangsa manusia kepada manusia sujud sesamanya kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada memang seorang laki-laki atau seorang manusia diperintah sujud kepada manusia, lebih dahulu kuperintahkan seorang wanita sujud kepada suaminya. Paham? Ah, ini. Itu saudara, jadi alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semua yang hadir, yang datang, yang derma, yang niat dan lain sebagainya, insya Allah mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita juga akan berjumpa kepada Nabi kita Muhammad. Kita berjumpa kepada Rasulullah SAW. Bubar daripada acara ini kita diberkahan kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin, serasa inilah yang dapat saya sampaikan karena waktu sudah malam. Insya Allah lain kesempatan kita jumpa kembali. Apabila ada kesalahan, mohon dibuatkan pintu maaf yang seluas-luasnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada guru kita yang sudah menyampaikan banyak sekali ilmu yang bermanfaat. Mudah-mudahan sepulangnya kita dari sini
ada bekal untuk keluarga kita yang ada di rumah. Dan acara selanjutnya itu acara penutup pada malam hari ini, yaitu doa penutup. Insya Allah akan dibawakan langsung guru kita Almarhum Karam Kiai Haji Nana Awwaluddin. Kepadanya kami persilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma bihurmati Rasulillah, Allahumma bihurmatihi Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'abbati minal fitani. Rabbana atina fid dunya hasanah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi walhamdulillahi rabbil alamin. Kabul. Alhamdulillah. Selesai sudah acara pada malam hari ini. Sekaligus saya sebagai pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan